Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat sore, selamat datang di ibadah PW sore hari ini. Kiranya damai sukacita dan Roh Kudus melampaui hati dan kehidupan kita. Biarlah sebelum ibadah ini dimulai, mari Bapak Ibu kita persiapkan hati kita untuk bersaat teduh. Mulai. Selesai. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan untuk pengorbananmu yang telah menyelamatkanku. Kita angkat pujian kita, karya terbesar. Engkaulah harta
Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk penyertaan kasih Tuhan di sepanjang kehidupan kami dari pagi hingga malam hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan kalau kami ibu-ibu PW boleh kembali berkumpul di dalam ibadah online kami ini ya Bapa untuk memuji memuliakan namamu. Biarlah Roh Kudus berada di tengah-tengah ibadah kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk nafas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Bapa, pada saat ini ya Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, urapi hamba-Mu, Bapak, melalui Bapak Penatua Robert Diapari Huta Galung. Biarlah firman yang disampaikan dapat kami mengerti ya Tuhan. Biarlah firman-Mu itu menjadi pelita bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah Bapak mengampuni segala dosa kami, baik sengaja ataupun tidak sengaja yang mendukacitakan hati-Mu di sepanjang hari ini. Biarlah ibadah ini ya Bapa, kami mau serahkan dari awal hingga hari hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan menyanyikan lagu kita yang kedua, Tuhan selalu menolongku. Bapak Ibu yang terkasih, percayalah Tuhan selalu menolong kita, Tuhan selalu menjaga kita. Kita angkat pujian ini, Tuhan selalu menolongku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku.
Ruang kesaksian dibuka bagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan yang mau bersaksi untuk kebaikan Tuhan di sepanjang hari ini. Saya persilakan. Ada yang ingin bersaksi, Ibu-ibu? Saya persilakan. Boleh aku, Kak Keti? Silakan Tante Susi. Ya, makasih kesempatannya yang diberikan. Terima kasih. Saya mau bersaksi dan bersyukur pada Tuhan, memuji-muji nama Tuhan. Tadi kami sudah selesai vaksinasi, sudah boleh mendapatkan pelayanan vaksinasi dengan baik. Tetapi ada tetapinya. Tetapi ternyata Abed tidak bisa divaksinasi. Jadi kami tadi cuma berempat pergi, cuma 3 yang vaksinasi. Awal-awal saya tunggu mana ini, orang kok nggak muncul-muncul, setiap orang baju merah saya samperin dekat, bukan gitu. Mana ini orang? Akhirnya saya telepon waktu sudah menunggu untuk disuntik di dalam, saya menunggu, saya telepon dia. Saya WA dulu tapi dia enggak lihat-lihat, jadi saya telepon. Dia enggak angkat juga. Akhirnya dia yang telepon ke saya. Saya bilang, kamu di mana kok? Saya cari-cari setengah mati. Dia bilang, ini saya punya tensi 200, dia bilang begitu. Jadi belum boleh, jadi disuruh tenang dulu, dia bilang gitu. Nah, terus udah saya pikir, aduh, saya doa Tuhan, tolong, karena mungkin kan dia begitu memang, mau cabut gigi aja, biasa tensi 200. Jadi suruh tunggu dulu 5-10 menit sama dokter, baru bisa dilaksanakan tensi ulang, ternyata turun gitu. Nah, tadi turun juga, akhirnya menjadi 160 dia bilang. Tetapi ada satu hal yang mungkin selama ini saya tidak buka ke ibu-ibu, dia juga sebenarnya mau kesaksian di Pelpri. Saya bilang, udah kok, karena kok yang terjadi di kau yang mesti kesaksian di Pelpri. Tapi selama ini tidak pernah sempat dia ikut Pelpri. Sudah dari November tahun lalu itu. Nah, sini karena saya alami tadi, saya bertanya-tanya, kenapa? Jadi pas kami tunggu di ruang istirahat 30 menit itu, dia lewat. Tapi kok enggak masuk. Kalau kan lewat gitu bisa masuk. Ternyata dia enggak masuk karena tidak disuntik. Tidak jadi disuntik ya. Dia muter dalam gini. Jadi saya kejar keluar sana, kok di situ tunggu enggak masuk di sini? Dia bilang, aku enggak jadi disuntik. Kenapa? Dia bilang, iya. Ya, itulah yang saya mau cerita bahwa itu waktu November akhir, tanggal 30 November itu, mereka meeting di kantor dengan tamu yang datang dari Sulawesi Tenggara. Nah, itu tamu dari sana sudah PCR, sudah swab ya, negatif. Nah, begitu datang ke sini, kan PCR ulang di sini, kan selama perjalanan dari Sulawesi Tenggara itu ke Makassar, Jakarta. Tapi waktu itu belum ada hasil keluar, mereka siangnya sudah meeting gitu. Meeting berhadapan-hadapan lagi. Nah, ini update. Dia kalau ngomong orang enggak dengar, dia tarik turun dia punya masker. Habis itu dia naik lagi. Terus kalau giliran dia mesti ngomong, itu berhadapan-hadapan mereka. Dia pas di hadapannya itu orang. Nah, sudah selesai meeting, akhirnya datang kan itu orang sampai di sini, dia swab lagi, periksa lagi. Belum ada hasil. Nanti sorenya itu baru ada hasil. Ternyata itu orang positif. Jadi begitu tahu positif, besok pagi-paginya mereka disuruh yang meeting sama-sama kemarin itu kembali untuk datang cepat ke kantor untuk diperiksa juga. Nah, sudah itu kan nggak bisa langsung ada hasilnya. Sore baru ada. Sudah. Kita dia cerita gitu di WA saya deg-degan ya, aduh Tuhan gitu, jauhkan kami dari mara bahaya dari segala macam ini ya, kalau kau izinkan tapi hamba mohon kau tanggulangi, kau tuntaskan, kau jangan sampai membawa hal-hal yang buruk bagi kami gitu. Nah, sudah ternyata sore keluar mereka 3 orang yang positif termasuk Abed.
gitu. Jadi langsung dia disuruh itu, disuruh, isolasi mandiri. Jadi keluarlah dia dari rumah sore-sore, terus kami sudah di-schedule-kan besok pagi itu untuk swab satu rumah itu 6 orang. Jadi udah, dia isolasi mandiri, dia keluar ke hotel, 3 hari, udah kami, lakukan pemeriksaan itu swab dengan malamnya keluar hasil kami semua negatif. Puji Tuhan kami negatif. Jadi, aduh terima kasih Tuhan. Nah, tinggal dia ini gimana, dia kan habis isolasi mandiri 3 hari mesti periksa lagi, gitu. Ternyata waktu periksa sudah selesai dia, ismannya itu, periksa, puji Tuhan sudah negatif, gitu. Jadi, itu di situ saya bersyukur, tadinya saya sudah tidak tahu, aduh Tuhan, kenapa ini kasihan, saya gitu. Kenapa, aduh kita sudah menjaga, kita enggak keluar. Saya kan paling, mungkin dibilang orang yang parno, paling parno sekali saya. Jadi kalau tidak penting, saya tidak mau keluar. Makanya saya bilang gini, "Aduh Tuhan, eee, kita sudah berusaha begitu, tapi toh kena." Saya bilang, "Tanamkan di saya punya pikiran bahwa ini bukan apa-apa, tapi memang memang jalan memang lagi pandemi, sama dengan kita lagi flu atau apa begitu, kena flu atau kena kena apa, yang sakit-sakit yang ringan yang hari-hari gitu. Jadi kita tetap, jadi saya tuh tetap, "Tuhan tolong jangan tinggalkan saya sendiri," gitu. Apalagi selama Abed isolasi, kan saya sendiri di dalam di kamar itu. Anak-anak ada sih keluar masuk mereka teriak apa gitu biasa, tapi saya, "Tuhan bagaimana dia?" Nah, kalau sudah waktunya makan, sudah makan, dia bilang dikasih lihat makanannya, "Ini sudah ini, habis habis bilas hidung," katanya gitu, "habis bilas hidung, ini sudah, sudah, eee apa tuh, kumur dengan itu betadine gargle itu, betadine untuk kumur. Nah, sudah ini, sudah minum obat apa semua gitu." Jadi dan tiba saatnya waktu dia keluar, itu periksa lagi negatif. Saya bilang, "Tuhan, berarti, pada saat itu dia kena karena itu orang pas berhadapan dengan dia." Makanya saya bilang ke dia, "Mau 10 kali kau harus ngomong, tidak usah tarik-tarik itu masker, biar saja. Dia mau tunggu bilang apa, ngomong lagi, tidak usah tarik-tarik." Saya bilang, "Itu kan sudah pengalaman," saya bilang, "nggak boleh, prokesnya harus ketat memang," saya bilang gitu. "Kalau perlu kalau memang kau mau begitu tarik-tarik, kau pakai face shield. Jadi kalau maskernya tertarik turun sedikit untuk supaya kau jelas ngomong, boleh. Tapi jangan sama sekali tarik itu cuma masker, tuh habis itu naik, tarik itu salah," saya bilang begitu. Kesempatan itu bukan masuk. Jadi saya bersyukur dan terima kasih Tuhan masih tetap menjaga kami, ya walaupun ada sentilan-sentilan sedikit gitu, saya bersyukur, Tuhan memperingatkan kami. Jadi saya beranggapan bahwa, saya tidak mau kemana-mana, ada undangan juga temennya, Abed punya anak menikah, Abed ajak, ajak berkeras lagi. Saya bilang, "Tidak," saya bilang gitu, "sudah dilarang ngumpul-ngumpul gitu, tidak, enggak mau saya bilang. "Oh kan dia kita bilang kan minta maaf, dia mengerti dan keadaan begini." Saya bilang, "Jangan maksa diri," saya bilang begitu. "Jangan kalau kita sudah, bisa jaga prokes juga terus sembarangan pergi-pergi," saya bilang. Jangan, tetap kita menjaga bahwa dianjurkan tinggallah di rumah, kecuali memang kalau ada yang penting, beli obat kah, berobat, beli makanan untuk persiapan di rumah, iya oke, tapi tetap menjaga gitu." Jadi saya bersyukur pada Tuhan bahwa Tuhan masih memelihara kehidupan kami gitu, walaupun pernah, positif Abednya. Nah, tadi nggak jadi ternyata yang nggak jadi suntiknya itu, saya sudah negatif lagi di pikiranku. Waduh, ini gara-gara karena itu sudah positif gitu terdaftar loh, ada file di pemerintah, itu bahwa dia pernah positif. Nah, jadi dia langsung ketahuan gitu. Gini, "Ibu, Bapak pernah positif?" "Iya, tanggal 30 November," dia bilang gitu. Terus, terus langsung itu dokternya bilang begini, nah, "Oh, kalau begitu Bapak punya imun tuh masih tinggi," dia bilang gitu. "Jadi Bapak belum perlu," dia bilang, "sayang obatnya, mending, kita kasih orang, bagi ke orang. Nanti Bapak waktunya baru Bapak
Bapak vaksin lagi gitu. Oh ya sudah, jadi saya yang tadinya mau negatif pikiranku, waktu dia sudah bilang gitu, oh iya berarti lebih baik menggunakan itu obat untuk orang lain, karena diabetes karena sudah pernah kena, bilang itu imunnya masih tinggi. Jadi mungkin 4 bulan, 6 bulan ke depan baru Bapak disuntik lagi. Ya itu, jadi ada nilai ada positifnya lah gitu. Jadi saya bilang, aduh Tuhan ampuni lagi tadi saya sudah mulai lagi mau negatif pikiranku tidak baik. Jadi ya sudah, itu yang saya mau saksikan bahwa ketika Tuhan memelihara hidup kita, kita tidak usah terlalu mikirin sampai bingung sampai nggak bisa tidur atau enggak apa gitu. Jadi kita pasrah saja pada Tuhan. Nah, tapi jangan kita nantang gitu. Kan karena kita terpelihara, ternyata aman, saya keluar aja deh, tanpa memperdulikan anjuran pemerintah. Itu saja yang saya mau kemukakan pada kita. Saya bersyukur dan terima kasih Tuhan masih memelihara sekeluarga kami. Terima kasih kesempatannya Bu Kety, Bu Yusti. Terima kasih Tante Susi untuk kesaksiannya. Puji Tuhan Om Abed udah sembuh, walaupun nggak bisa divaksin, tapi semuanya itu udah ada rencana Tuhan yang baik buat Om Abed. Amin. Terima kasih. Amin. Ada lagi yang ingin bersaksi? Saya persilakan Ibu-Ibu. Masih ada yang ingin bersaksi? Aku boleh. Silakan Ibu Linda. Nanda, siapa yang tadi Bu Grace ya? Bukan, Iya, nanti habis Bu Linda, Bu Grace. Oh. Udah dari tadi angkat mau bersaksi. Bu siapa? Oh, Bu Koba ya? Koba dulu, Koba dulu. Tadi Tante Koba say hello dari Tante pertama. Koba silakan. Maaf saya nggak lihat tadi. Baru nanti Oma Linda sama Bu Grace. Tadi Tante Koba itu angkat tangannya udah dari pertama ibadah, bukan mau kesaksian. Ya maaf saya nggak lihat Tante Koba. Saya nggak mau bersaksi. Oke Bu Grace, Tante Koba silakan. Tadi itu tepuk tangan buat Bu Susi karena kesaksiannya tuh kayak Om Abed ada di situ. Marah-marahnya kan. Makanya kayak ada Om Abed di sebelahnya, makanya aku senyum-senyum. Tante Koba silakan. Suaranya dibuka. Om Abednya lagi jalan, Bu G. Tapi tadi itu Bu Susi tuh ngomongnya kayaknya Om Abed ada di sebelahnya. Ketawa sama nih Esther nih. Kelihatan banget Oma Celi gitu loh. Tante Koba suaranya dibuka. Tante Koba mau kesaksian nggak, Tan? Tadi sih bilang enggak, cuman Tante Koba itu dari pertama udah angkat tangan waktu ibadah mulai dari pertama, udah hal say hi. Belum buka suara dia Bu Yus. Hati salah pencet. Iya, Udah kedengeran. udah Tan. Tan. Sore semuanya. Sore. Sore, Tan. Aku bersyukur kepada Tuhan karena teman-teman khususnya lansia banyak yang sudah divaksin. Aku senang. Kedua, puji Tuhan, saya dengan para juga sudah vaksin pada tanggal 4 Maret itu pagi di PGI. Waktu saya mau pulang, saya tanya sama susternya, suster aku kan pakai mobil, bawa mobil sendiri. Aku tuh suka lihat di TV katanya kalau habis vaksin ngantuk. Jadi aku bilang gimana? Oh nggak apa-apa tante, kalau ngantuk berhenti aja dulu sebentar. Aku bersyukur sama Tuhan sampai rumah aku nggak ngantuk, tapi aku malamnya itu aku benar-benar merasakan tubuhku enak, seger gitu. Nggak ada keluhan, itu yang saya rasakan. Dan saya bersyukur banget gitu bisa ikut vaksin
lebih awal. Walaupun dari BI juga ada, cuman maksudnya udah ada kesempatan dari PGI, jadi saya ikut yang dari PGI aja. Nah, kedua, adik saya itu, Lena kan tinggal sama Ika di sini. Saya lagi jaga cucu nih di Emerald. Itu tadi pagi Yosi kan datang dari Pekanbaru karena ada meeting di Jakarta. Dia juga di GBK vaksinnya. Tapi adikku waktu datang ke Kemayoran mau vaksin, dapatnya di sana, nggak boleh karena dia alamatnya di saya, di rumah saya. Tetapi itunya DKI. Buat saya juga aneh ya, teman-teman lansia yang bukan DKI bisa divaksin. Saya bilang sama Pak Raffi, ya syukur mungkin memang belum waktunya harus divaksin. Buat saya bilang begini, ngapain ya kita kok ngoyo? Kalau belum waktunya ya sudah, nggak apa-apa. Kita harus syukuri aja kalau memang belum waktunya. Biar berusaha kayak apa, kalau belum waktunya ya nggak apa-apa. Itu aja, saya bersyukur cucu, anak-anak, Om Alisa, Nina yang ikut saya di rumah, mereka semua sehat. Puji Tuhan. Itu aja, terima kasih. Amin. Sudah. Terima kasih Tante Koba kesaksiannya. Lanjut Ibu Linda Simatau. Saya persilakan. Buka suara, Oma. Oma Linda, buka suara. Sudah saya. Ya. Silakan. Kemarin aku divaksin di Istora. Oke. Aku sebenarnya nggak tahu bisa divaksin karena beritanya simpang siur. Tangsel nggak bisa, ya apa segala-segala. Jadi dari temanku Diana, aku nganterin kacamata Robert yang ketinggalan di mobil. Aku bawa ke rumahnya, terus aku balik. Aku baru mau belok, aku pikir, aku telepon, Bet, ayo nganterin. Aku penasaran, kita ke Istora sekarang. Nggak bisa, udah dibilang nggak bisa, ngotot aja. Sekarang mau anterin kagak? Nggak mau katanya. Duh, mati gua. Terus ya udah, nanti aku anterin. Udah balik aja ke rumah, Terus kami ke Istora lah. Tiba-tiba tahu-taunya di Istora tuh kosong. Aku masuk. Bisa nggak divaksin saya? Oh bisa, masuk Bu. Kami tiba 4 kurang seperempat. Jadi saya divaksin. Robert tanya, saya boleh nggak divaksin? Umur berapa? 53. Oh belum bisa, Pak. Jadi aku bilang, gini aja, aku janji ke Ivon, besok kita sama Opung sama Ivon. Kita pergilah tadi, aku, Ivon, Grace, sama Opung sama Robert. Semua kita sudah divaksin. Opung 200. Dia punya tensi. Tapi karena Robert biasa sama ibunya, nggak sesuatu yang aneh, dia biasa aja, sabar. Kata dokternya, santai dulu, nanti ditensi lagi. Udahlah, santai. Terus aku bilang, aku tunggu di isolasi ya sama mereka. Iya. Jadi Opung ditensi lagi. Tensinya masih tetap 200. Robert agak putus asa ya, dia datang ke isolasi 200 lagi. Kita bilang tunggu setengah jam. Terus kau balik lagi. Udahlah katanya gitu. Enggak, pergi aja. Jadi udah setengah jam lebih, dia masuk lagi. Kita tanya ke orang, bisa nggak kita masuk lagi nih? Opung soalnya udah 2 kali. Oh bisa Bu, masuk lagi. Masuk lagi lah. Terus biasa kan Robert, dia bercanda sama tuh orang-orang. Jadi Opung santai.
pas Opung diperiksa tensinya 140. Puji Tuhan. Jadi tadi Opung divaksin dengan tensi 140. Itulah kalau memang kita niat dengan doa, semua itu akan berjalan dengan baik. Jadi kami tadi pulang bersukacita karena kami dengan sabarnya, Robert dengan sabarnya menunggu ibunya, sampai semuanya kami baru pulang saya sampai di rumah jam 5. Robert sampai di rumah jam 4 lebih. Jadi kita nih uber PW nih. Jadi puji Tuhan semuanya kami ini bisa divaksin. Puji Tuhan Opung juga bisa divaksin. Yang kami takuti Opung karena dia mau cerita bengkaknya kakinya. Tapi aku bilang udah Opung nggak usah. Dia bilang harus bilang. Nah, ternyata mungkin dia lupa bilang. Jadi berjalanlah semua tadi oke lah gitu. Jadi aduh puji Tuhan kami semua berlima sangat senang karena kami semua dapat divaksin. Terlebih lagi Opung. Ya itu semua rencana Tuhan tuh nggak bisa diinikan ya bahwa memang Opung harus divaksin. Jadi terima kasih ibu-ibu kalau mau ke GBK silakan, tidak ada KTP apapun boleh. Asal provinsi Indonesia. KTP Tangsel apa segala macam boleh. Yang penting tensi tidak boleh lebih dari 180. Jadi ibu-ibu kalau mau datang Sabtu Minggu dia masih buka jam 7, tapi kalau saya lihat jam 3 sore itu biasanya kosong. Jadi itulah info dan kesaksian saya, itulah kebesaran Tuhan untuk kami semua. Makasih. Terima kasih Oma Linda. Tambahin, Siapa Tan? Tambahin. Oh ya silakan Tante Ipon. Lansia 59 itu dilayani, tapi kalau yang di bawah itu harus BUMN. Itu aja. Oke. Terima kasih Oma Linda untuk kesaksian dan infonya, untuk Tante Koba, Tante siapa tadi? Tante Susi, Tante Ivon untuk masukan tentang vaksin ya pada hari ini. Saya juga mengucap puji syukur pada Tuhan karena Opung boleh divaksin, itu karena kasih karunia Tuhan buat Opung. Amin. Mungkin sudah 3 kesaksian kita tutup ya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Penatua Robert Diapariuta Galung, nanti dilanjutkan dengan doa syafaat. Kita angkat pujian kita karena salib-Mu. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru.
Baik, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman, kita bersatu di dalam doa. Kami menaikkan syukur untuk kemurahan kasih dan pemeliharaan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami, Allah kami yang memampukan segala sesuatu terjadi di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau, dan pada sore hari ini Tuhan Yesus Kristus, kami juga rindu setelah memuji dan menyembah untuk hormat kemuliaan nama-Mu, kami juga rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, membicarakan tentang salib pengorbanan Kristus yang selalu memerdekakan kehidupan kami. Sebelumnya kiranya Tuhan jamah kehidupan kami selalu, setiap pribadi yang sudah boleh memberikan diri dan hati untuk mendengar kebenaran firman Tuhan, Roh Tuhan bekerja sungguh nyata di dalam kehidupan kami, baik hamba pun yang menyampaikannya, biarlah Tuhan terlebih dahulu menguduskan dan memberkati, sehingga apa yang kami sampaikan, apa yang kami ceritakan adalah tentang kemuliaan Kristus yang boleh bermanfaat bagi kehidupan kami nyata hari lepas hari. Terima kasih Bapa, berfirmanlah di dalam kehidupan kami, karena kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Baik, ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana tema kita minggu lalu, bahwa minggu ini pun kita masih membicarakan karya pengorbanan Kristus bagian yang keempat, dengan temanya pemberitaan tentang salib Kristus adalah kekuatan yang menyelamatkan. Bacaan diambil dari 1 Korintus 1 ayatnya yang ke-18 sampai ke-25. Saya akan membacakannya di bawah perikop hikmat Allah dan hikmat manusia. Semua sudah dapat ya? 1 Korintus 1 ayatnya ke-18 sampai ke-25. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda, dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang yang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Baik, pemberitaan sesuai dengan tema pemberitaan tentang salib Kristus adalah kekuatan yang menyelamatkan. Sebagaimana kita tahu, Kristus sudah mengutus Rasul Paulus itu untuk memberitakan Injil. Dan demikian jugalah bagi kita orang percaya, bahwa kita orang dipanggil turut mengemban tugas tersebut, yaitu memberitakan Injil, secara khusus memberitakan tentang Kristus yang disalibkan, mati, dan dibangkitkan. Karena ini juga menjadi bagian dari dasar iman percaya kita selaku orang Kristen. Karena bagi kita orang yang dipanggil, kalau orang yang dipanggil itu sudah tidak mengenal kelompok-kelompok lagi ya, seperti yang kita baca di jemaat di Korintus tadi katakan. Kalau di konsep yang sekarang hanya kita kenal orang di dalam Kristus, orang di luar Kristus, orang percaya atau orang yang
belum percaya. Nah, ini yang harus kita samakan dulu konsep persepsinya. Bagi kita, orang yang dipanggil, pemberitaan tentang Injil, yaitu Injil Kristus, itu adalah suatu kekuatan Allah dan juga hikmat Allah. Berbeda dengan mereka yang tadi tidak di dalam Kristus, mereka yang di luar Kristus, itu pemberitaan tentang salib adalah merupakan suatu hal kebodohan. Hal ini tidak hanya terjadi di jemaat Korintus. Kalau di sana juga dikenal keanekaragaman bangsa, ada bangsa Yahudi, non-Yahudi, Yunani, ada juga perkumpulan-perkumpulan yang mengedepankan golongan-golongan seperti aku dari Paulus, aku dari Apolos, aku dari Kefas, aku dari golongan Kristus. Seakan-akan kita lihat di sini ada konsep Kristus itu terpecah-pecah, padahal kan tidak demikian keadaannya. Demikian juga untuk bagi mereka yang golongan Yunani dan juga Yahudi, mereka memiliki konsep itu sendiri. Bagi orang Yahudi, pemberitaan tentang salib adalah batu sandungan, dan bagi orang Yunani adalah kebodohan. Di mana ada perbedaan orientasi dalam pemahaman tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Orang Yahudi itu selalu memerlukan tanda, sedangkan orang Yunani bergantung pada konsep berpikir, ilmu pengetahuan, filsafat. Sangat berbeda dengan orang yang tadi yang diselamatkan. Mereka melihat itu sebagai suatu kekuatan, tapi bagi mereka kebodohan. Bagaimana kita tidak bilang bodoh kalau memang masa sih kayak sering kita dengar di lingkungan kita sendiri, orang Kristen sering dilecehkan tentang ketuhanan Kristus itu. Masa Kristus merupakan anak Allah? Allah kok melahirkan? Kok anak Allah? Terus Allah kok mati di kayu salib? Nggak make sense. Bagaimana orang yang mati di kayu salib bisa menjadi penyelamat kita? Itu tidak masuk di akal secara logika. Tapi berbeda dengan pendekatan iman. Berbicara tentang tadi di sini, hikmat Allah dan hikmat manusia, itu berbicara antara seperti iman versus dengan logika. Kenapa kita begitu yakin dan percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, bahwa Ia telah mati, bahwa Ia juga telah bangkit untuk menebus segala dosa kita? Ada iman. Iman kalau kita tahu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat, yang tidak kita lihat. Nah, dengan kata lain, kita mengetahui bahwa Allah itu selalu menepati janjinya. Sesuatu yang belum kita lihat pun masih kita percaya. Nah, itu berbeda dengan orang logik tadi kan. Logika bagi orang dunia yang nggak mungkin adalah mustahil. Logika ini bermain di dalam alam pemikiran. Logika adalah musuh dari iman. Karena kenapa saya katakan logika bisa musuh dari iman, menghancurkan iman? Karena kepercayaan kepada Tuhan menjadi berkurang, lebih mengedepankan kekuatan kemampuan pribadi kita, egosentris kita. Bukan seperti yang diberitakan dengan Injil kematian Kristus, bahwa segala sesuatu harus berpusat pada Kristus atau kristologi, kristosentris, dibawa karena kita yakin dan percaya sebagaimana dikatakan di Roma, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Akal budi manusia ini mendorong kita berpikir segala sesuatu bisa saya lakukan berdasarkan kekuatan saya sendiri.
Saya mampu melakukan itu. Sangat berbeda dengan ketika kita sudah menjadi orang percaya, iman yang tertuju kepada Kristus. Pasti kita sangat mengandalkan atau bersandar pada kekuatan Tuhan. Kalau dengan dunia berkata, saya dapat melakukannya, pasti bisa, pasti bisa. Dan ketika tidak berhasil, karena kita tidak maha tahu, maha kuasa, atau maha segalanya, maka ada timbul rasa kecewa. Berbeda dengan pengharapan orang beriman. Ketika segala sesuatu tidak terjadi menurut kehendak dirinya, karena kita percaya, Tuhan turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan. Kapan waktunya? Itu haknya Tuhan. Makanya kita mengatakan bersama Tuhan segala sesuatu menjadi mungkin. Itu nanti bisa kita baca di Matius 19 ayat 26. Atau dewasa ini juga banyak kecemasan-kecemasan yang ditimbulkan dari efek COVID. Baik itu tadi, kebutuhan untuk vaksinasi. Orang berlomba-lomba, oh di sini ada vaksin, kita ke sana. Oh di situ ada vaksin, kita coba. Jadi orang gampang mempermainkan secara hoax supaya menimbulkan keresahan, kegelisahan kita. Tapi selaku orang percaya, kita harus yakin dengan memperkatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Yesus Kristus. Itu bisa kita lihat di Filipi 4 ayat 19. Jadi kita tidak usah khawatir. Di antara teman-teman yang bersaksi tadi, sudah kita saksikan. Kapanpun waktunya Tuhan berkenan, seperti Ibu Susiwo Willing tadi, Oma Celi katakan, pasti nanti Pak Abed 4 bulan ke depan atau 6 bulan ke depan akan menerima vaksin itu. Saya pun tadinya khawatir, Opung, aduh balik lagi bikin kerjaan deh, memulai dari awal lagi. Tapi bersyukur kita memang tadi seperti sudah disaksikan, berada di tengah suatu persekutuan. Ini pun menguatkan. Selaku orang percaya memang kita harus hidup bersekutu. Support dari teman-teman, semangat dari teman-teman dan doa, membuat spirit Opung pun tumbuh. Kita pun dikasih tadi ya fasilitas terbaik. Tadinya harus antri di antara ramai orang yang mungkin membuat Ibu Opung stres atau juga Pak Abed stres. Banyak lansia kan ketika di tensi 200, istirahat 20 menit 200 lagi. Terus udah deh Pak, kayaknya bisa dicoba di lain kesempatan daripada kita paksakan. Dan benar, tadi saya pikir saya akan, udahlah next time aja. Tapi Tuhan memang buka jalan. Dari support teman-teman yang selalu memberi spirit tadi sudah kita saksikan. Jalan dipermudah. Opung istirahat sebentar, kita bisa nggak saya coba 1 kali lagi. Emang tadi kejadiannya gimana Pak? Asernya tenaga kesehatan yang mengantarkan pun kita tidak ditaruh di tempat keramaian lagi. Gini aja deh Pak, Bapak masuk ruang private dokter supaya Ibu bisa dipantau apa penyebab tensinya tidak turun dan lain-lain. Istirahat aja di sini sebentar. Dan puji Tuhan, di situ kita memang ketemu beberapa orang. Ada satu ibu yang seumuran Opung, di bawah Opung sih masih ya, mengalami hal yang sama, dan ada pembauran, ada anak muda juga di situ. Jadi saya coba membuat suasana lebih rileks, dan puji Tuhan mereka semua yang tadinya tensi tinggi dengan disupport guyon-guyon sebentar, akhirnya Opung berhasil rileks lagi, dan puji Tuhan jauh dari ini yang di tensi awal 140/80. Oh ini sudah bisa. Nanti Opung, jadi kita kembali lagi nih ke antrian, nggak perlu saya aja nanti yang memvaksinnya Pak, terus nanti Opung istirahat dulu di sini ya, saya pantau sampai dia tidak bereaksi apa-apa baru boleh pulang. Nah itu luar biasanya Allah kita. Allahku akan memenuhi segala
keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Jadi nggak usah khawatir. Iman kita yang mengajarkan bahwa Allah akan menepati janjinya. Dan dasar iman Kristen inilah yang terbangun dari kematian dan kebangkitan Kristus, ya itu sehingga kita beroleh janji keselamatan, beroleh keyakinan percaya, sehingga ketika ada intimidasi, kok Tuhannya bisa mati, kok Tuhannya bisa melahirkan, kok Tuhannya bisa kok. Bagi dunia itu mustahil, tapi bagi Allah, karena ada iman yang terarah pada Kristus, itu hal yang tidak ada yang mustahil. Sama ketika kita diperhadapkan pada pilihan, karir, jodoh, atau apa, sama saja. Dengan karir bagus, saya bisa menghidupi keluarga saya. Karena cinta, saya ikut pasangan hidup saya walaupun akan menyeberang keyakinan atau berpindah keyakinan. Karena kita bilang, jalan keselamatan itu kan sama saja. Tuhan ya Tuhan. Bisa versinya menurut keinginan kemauan kita hanya untuk menggolkan keinginan kita. Padahal kita di sini sudah tahu, punya iman percaya bahwa Tuhan Yesus sudah mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Akulah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Tapi kadang-kadang karena desakan karir, karena desakan jodoh, karena bisa kok sama. Kok nanti tujuannya juga ini kok ke Tuhan juga, caranya aja yang berbeda. Ada kompromi-kompromi. Ada hal-hal yang bisa menyebabkan kejatuhan dan kita jadi binasa. Karena celah ini dipakai iblis untuk merubah cara pandang kita. Karena logika itu tadi membutakan kita untuk melihat kebenaran yang berasal dari firman Allah. Di dalam bacaan kita juga tadi sudah dikatakan, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak tuh akan kulenyapkan. Jadi mungkin sekarang kelihatan kalau di dunia itu orang-orang mereka sepertinya kuat, eksis, tapi kita percaya janji Tuhan akan tergenapi. Mereka pun akan lisut, layu seperti rumput. Kita bersyukur tuh sebagai milik kepunyaan Kristus. Yang tadi dikatakan bahwa pemberitaan Injil itu adalah kekuatan. Kenapa dikatakan sumber kekuatan dan hikmat Allah? Karena untuk dikatakan kekuatan artinya Kristus itu adalah sumber kekuatan di saat kita lemah. Sehingga kita boleh beroleh sumber kelegaan. Atau di saat kita lesu, kita bisa beroleh suatu kekuatan. Saat sakit pun masih berharap ada mukjizat tadi. Kita sakit-sakit penyakit terberat pun bisa dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Yesus itu tadi dikatakan akan memampukan kita menghadapi segala perkara. Sehingga apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita mampu berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan bagiku. Nah, hikmat tadi, itu juga yang diajarkan Tuhan tadi melalui iman kita. Kita memiliki hikmat Allah yang bersumber pada pengetahuan, pertimbangan, dan kebajikan yang dasarnya adalah Kristus itu sendiri. Ketika kita melangkah, kita tidak salah membuat pilihan-pilihan sebagaimana yang sudah saya utarakan di dalam. Di Ayub 12 ayat 13 dikatakan di situ, tapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Kita butuh hikmat Allah ini guna memahami maksud-maksud dari Allah tersebut. Itu. Sedangkan bahwa kekuatan pemberitaan salib itu menyelamatkan, itu karena memang
jalan salib adalah jalan atau cara yang dipakai Allah untuk menyelamatkan kita manusia. Cara Allah berinkarnasi ke dunia untuk memberikan kemerdekaan dan kebebasan bagi orang yang berdosa. Sebab hanya di dalam Dia, oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Nah, inilah kebahagiaan kita yang diberikan kekuatan bahwa melalui pengorbanan Kristus di salib, mati, dan dibangkitkan itu, kita pun beroleh janji keselamatan, diberikan kekuatan untuk percaya bahwa segala apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan di dalamnya. Nah, tadi orang-orang dunia mungkin kelihatan hebat pada saat ini, tapi yang harus menjadi kebahagiaan dan kebanggaan orang-orang percaya adalah bahwa kita memiliki Kristus, kita memiliki jaminan keselamatan kekekalan, dan untuk itulah tugas kita perlu untuk menyampaikan kepada setiap saudara-saudara kita yang belum mengerti, belum memahami tentang kebenaran ini. Rahasia kebenaran Allah ini hanya disingkap bagi kita orang-orang tadi yang mau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, sehingga kita tahu, mengerti, memahami melalui iman yang kita miliki. Tetapi berbeda bagi mereka yang menolak kebenaran ini, mereka akan mengalami kebinasaan. So, jangan sampai orang yang kita dikasihi akan mengalami kebinasaan. Kita rindu kalau kita boleh diselamatkan. Orang-orang lain di luar kita yang belum mendengar kabar gembira ini, kabar sukacita firman Tuhan ini, Tuhan boleh juga perdengarkan melalui siapa? Melalui kita. Seperti juga yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Demikian pemberitaan firman Tuhan pada sore hari ini, kiranya terus memberikan keberanian percaya kita untuk terus memberitakan salib Kristus, kematian dan kebangkitannya yang membuat kita terbebas dari segala kuasa dosa yang membuat hubungan kita kembali dipulihkan terhadap Bapa. Dulu kita adalah seteru, sekarang kita adalah rekan sekerjanya Allah. Baiklah ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, khususnya ibu-ibu yang luar biasa ini, penopang keluarga, saya percaya dari ibu-ibu yang hebat akan lahir generasi-generasi yang hebat, anak-anak yang kuat takut akan Tuhan, anak-anak juga yang akan menjadi berkat bagi alat perpanjangan Tuhan di dalam menyampaikan firman kebenaran Tuhan. Amin. Kita lanjut dengan doa syafaat ya? Atau Doa apa? syafaat. Doa syafaat. Langsung. Ya. Ada pokok-pokok doa yang akan disampaikan nggak? Mau didoakan secara khusus? Doa untuk Pak Robertus ulang tahun. Ya, sama Siapa? Pak Robertus Siutang ulang tahun hari ini. Ya, sama sakit ya. Sakit. Ya, pemulihan ya. Amin. Ulang tahun dan sakit. Ya. Sama Yang itu dipilih tadi yang mana nih? dua-duanya Bang didoain. Dua-duanya ya. Oh iya, selamat ulang tahun buat Pak Robert. Panjang umur selalu. Terima kasih, Bu. Terus Bang, doakan itu Titip juga doa. Mami Cucu ada WA minta didoakan untuk Samuel. Samuel itu tim dari BNN lagi yang waktu itu kemarin pelayanan ke dia, dan sekarang Mami lagi ada pelayanan khusus untuk Samuel. Ya, karena dia Mami Cucu. Doakan untuk pelayanan yang dilakukan Mami Cucu hari ini, sekarang ini, karena Samuel itu lagi mau dicuci darah ya.
Ibu itu Nindovi. Oh iya, Ibu Dovi ulang tahun juga. Ada lagi? Ada titip doa buat anak ipar almarhum Bang John, Pendeta Samuel terpapar COVID, Bang. Samuel Tumorang. Terus? Itu saja kali, Bang. Itu ya. Oke. Mari kita satu di dalam doa. Kembali kami datang menghampiri tahta-Mu yang kudus, ya Tuhan Yesus Allah kami penebus, yang sudah menebus segala dosa-dosa kami sehingga kami layak kembali untuk dikatakan sebagai anak-Mu Bapa. Terima kasih untuk karya-Mu yang luar biasa di dalam hidup kami. Biarlah itu terus Tuhan materaikan di dalam kehidupan kami sehingga kami boleh menjadi alat perpanjangan tangan Tuhan di dalam memberitakan kabar sukacita Injil kebenaran Kristus dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, sore yang berbahagia ini kami bersama ibu-ibu terkasih, ibu yang selalu rindu akan jamahan dan juga penyertaan Tuhan di dalam kehidupannya dalam menjalani hari-hari bersama Engkau. Terima kasih Tuhan boleh memberikan waktu bagi mereka untuk terus rindu mendengar kebenaran firman dan juga memuji menyembah-Mu di dalam iman yang tertuju kepadamu, karena inilah bagian dari kemenangan yang dimiliki oleh orang percaya. Terima kasih Bapa, Tuhan kiranya terus memberkati Ibu Mega, Ibu Ican, Ibu Koba, Ibu Esther, Ibu Lucy Satir, Ibu Pendeta Iren, Ibu Grace, Ibu Yusti Matoke, Ibu Keti, Ibu Susiwo Willing, Ibu Linda Simatau, Ibu Lili, Ibu Elia, Ibu Ivon, Kak Mita, atau siapapun yang boleh hadir sore hari ini yang tidak bisa kami monitor karena keterbatasan monitor kami, kiranya Tuhan yang menjamah dan memberkati apapun yang mereka gumuli, kami tahu solusinya hanya ada di dalam Tuhan. Apapun yang mereka perlukan kami tahu juga dan percaya Tuhan yang sudah menyediakannya lebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, khususnya bersyukur dan berdoa untuk ulang tahun yang Tuhan boleh tambahkan kepada Bapak Robertus Sihotang dan juga Ibu Nidovi. Tuhan yang memberkati di pertambahan usia yang baru, memakai mereka sebagai saluran berkat, memberikan hikmat bagi mereka yang berasal dari Allah untuk tahu membedakan apa yang baik, yang benar berdasarkan firman Tuhan, sehingga hidup mereka boleh menjadi persembahan hidup yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Berkati mereka di usia yang baru, apapun yang menjadi pergumulannya, kami percaya Tuhan boleh tolong dan menopang. Secara khusus kami juga terbeban untuk Oma Cucu yang dipercaya untuk melayani anak kami terkasih Samuel di BNN. Mereka butuh support, butuh kebenaran firman Tuhan, butuh jamahan Tuhan melalui hamba-Mu, Oma Cucu. Biarlah Tuhan yang menguduskan pelayanan ini sehingga apa yang menjadikan kebutuhan Samuel Tuhan jawab tepat pada waktunya. Ada kelegaan, ada sukacita. Ada pemulihan di dalam Kristus. Kami percaya media apapun yang dipergunakan, cuci darah hanyalah bersifat untuk membantu pemulihan. Kami percaya kami memenangkan jiwanya di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan bekerja, otoritas Tuhan bekerja secara luar biasa bagi Samuel. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami percaya melalui sakit penyakit pun nama Tuhan dimuliakan. Oma Cucu yang terbeban untuk selalu menopang anak-anak di BNN, Tuhan juga yang menjamah dan memberikan kekuatan. Biarlah ia selalu menjadi alat yang efektif di hadapan Tuhan, segala hidupnya dipersembahkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Bapak yang Maha Kasih, kami juga teringat akan saudara kami terkasih, Bapak Pendeta Samuel Situmorang, yang saat ini pun terkapar COVID.
Siapapun hamba-hambamu Tuhan Yesus Kristus yang saat ini dalam kelemahan tubuh, kami percaya hanya bilur-bilur-Mu yang boleh memulihkan. Segala kekhawatiran akibat intimidasi, pemahaman yang salah tentang COVID, biarlah itu terhindar di dalam kehidupan kami. Kami percaya Allah kami Allah luar biasa, sudah kami banyak saksikan Tuhan kemenangan demi kemenangan di setiap peristiwa yang kami alami. Luar biasa Engkau Tuhan. Glory haleluya. Engkau Allah yang perkasa. Kami imani pada hari ini pun, baik Bapak Robertus, baik Pendeta Samuel Situmorang, mereka pulih di dalam jamahan Tuhan Yesus Kristus, juga anak terkasih Samuel. Biarlah iman mereka bersandar pada ketetapan-Mu. Biarlah ia kembali dipulihkan dengan hubungan yang lebih baik lagi di dalam Tuhan. Mata mereka tertuju kepadamu Tuhan sebagai sumber pengharapan yang sejati. Allah Bapa Maha Kasih, kami mengucap syukur untuk ibu-ibu lansia, opa-opa lansia yang sudah boleh memberi diri untuk divaksin baik pada hari ini maupun hari-hari yang lalu. Biarlah reaksi tubuh mereka Tuhan kuatkan. Ini merupakan imun untuk boleh kuat menghadapi pandemi yang ada, tetapi pemulihan yang sesungguhnya kami percaya ketika iman kami hanya tertuju pada kebenaran firman Tuhan semata. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengharapan yang selalu Tuhan janjikan di dalam kehidupan kami. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang membuat selalu kami terpesona, segala puji sembah hanya untuk kehormatan kemuliaan nama-Mu Bapa. Biarlah juga persekutuan wanita pada sore hari ini juga sebagai alat efektif di mata Tuhan untuk melakukan kabar sukacita, Injil kebenaran firman Tuhan melalui keluarga. Ada banyak jiwa yang dimenangkan. Terima kasih, berkati pengurus, berkati juga keluarga mereka masing-masing. Tuhan cukupkan dan tambahkan apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan hidup mereka. Segala kekhawatiran dijauhkan di dalam kehidupan mereka, karena Tuhan menyediakan segala kebutuhan kami secara sempurna, tepat pada waktunya, sesuai dengan konsep Allah. Dan biarlah kami selalu mengarahkan iman percaya kami hanya kepada-Mu, bahwa segala rencana Tuhan adalah rencana kebaikan adanya. Terima kasih Bapa untuk persekutuan yang indah pada sore hari ini. Tuhan memberkati kami selalu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan doa ini sebagaimana Tuhan sudah mengajarkan kami untuk berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Tapi sebelumnya saya akan membacakan nas persembahan yang diambil dari 2 Korintus 9 ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Kita angkat lagu persembahan kita. Bersyukur, bersyukur. Bersyukur, bersyukur, tak syukur, bersyukur, susah ataupun senang.
segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Mari kita berdoa persembahan. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk persembahan yang kami sudah kumpulkan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan tersebut agar berguna bagi pelayanan kasih dan keadilan. Terima kasih Bapak. Amin. Kita akan menutup ibadah PW sore hari ini. Sebelum kita mengangkat pujian penutup, nanti akan dilanjutkan oleh berkat dan Bapak terima kasih. Kita akan persembahan kita karena kasih-Nya.
doa berkat. Baik, ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita percaya kasih Tuhanlah yang membuat kita boleh menerima janji keselamatan. Ia yang sudah berinisiatif terlebih dahulu untuk kemenangan kita di dalam menanggalkan manusia lama kita. Untuk itu, kita wajib menaikkan puji syukur dan penyembahan hanya bagi hormat kemuliaan nama Yesus semata. Firman kebenaran sudah diperdengarkan, maka dari itu ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dengan damai, sukacita dan sejahtera dari Allah Bapa, dan terimalah berkat-Nya. Allah sumber kasih karunia dan damai sejahtera yang telah memanggil kamu menjadi umat tebusannya di dalam Yesus Kristus Putranya dan oleh kuasa penyertaan Roh Kudus, tinggal menyertai dan memberkati ibu-ibu terkasih mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ibadah selesai. Tuhan Yesus Terima kasih Bang Robert, memberkati ibu-ibu semua. Bang Robert. Terima kasih. Terima kasih Bu Kety, Pak Robert. Terima kasih Bang Robert. Terima kasih semua. Terima kasih semua ibu-ibu Semuanya. yang sudah hadir. Ibu PW. Tuhan berkati. Tuhan berkati semua.